jasadiyah itu sangat menentukan, di samping ruhiyah sangat menentukan juga. Maka antara jasadiyah dan ruhiyah itu menjadi penting. Nah, untuk itulah santri GPTK 15 khususnya yang SMA IP 15 di pagi ini kita bawa ke sini dalam rangka Mukhayyam Tarbawi yang oleh teman-teman disingkat dengan Mantap Karsa. Mukhayyam Tarbawi, penguatan karakter santri GPTK 15 Klaten. Nah, dari kegiatan ini kenapa kok kita bawa ke Rindam? Karena kita tahu salah satu institusi yang terkenal rapi, disiplin, tertib, tanggung jawab, dan berani itu prajurit TNI. Nah, bukan berarti santri kita jadikan TNI, tetapi kita sedang belajar bagaimana saudara kita TNI itu bisa mengelola, memanage waktu dengan baik, kemudian tanggung jawab, disiplin, berani, tertib, bersih, gitu. Nah, untuk itu kita harapkan santri kita kelak ketika pulang dari Rindam ini, pulang dari Dotklub ini bisa menerapkan nilai-nilai kedisiplinan, ketertiban, kerjasama, tanggung jawab, keberanian, dan sebagainya. Nah, untuk itulah selama 5 hari, tanggal 1 sampai tanggal 5 April, kita bawa santri ke sini, kita titipkan pada pembimbing dan pengasuh di Dotklub ini berkolaborasi untuk menguatkan karakter santri kita. Tidak saja ruhiyah, tapi juga jasadiyah. Tidak saja mental, tapi juga spiritual. Dan insya Allah dengan itu, maka santri kita akan menjadi kuat. Di samping ada beberapa materi yang kita rasa sangat penting. Kesan saya di sini siswa sangat antusias dalam melaksanakan kepelatihan ini. Baik dia melaksanakan PBB, melaksanakan ke masjid dengan dilaksanakan dengan serius dan semangat. Kita tekankan ke siswa untuk melaksanakan di sini sama dengan di pondok pesantrennya. Saat genderang perjuangan bertaruh, musuh tegak di hadapan. Teguhkan hatimu, usahlah kau ragu. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah saja sehari sara tahun. Genderang perjuangan bertaruh, musuh tegak di hadapan. Teguhkan hatimu, usahlah kau ragu. Wahai orang-orang beriman, saat genderang perjuangan Makannya enak. Makannya enak. Walaupun yang masak bapak-bapak itu enak. Kayak nggak pernah lapar. Makan terus. Buka, langsung sudah kamar mandi. Jelas? Nanti jangan sempat bingung kamar mandi. Terus soal ketertibannya juga ini jos banget. The best yang sini. Mungkin bisa diterapin di pondok. Iya. Terus kebersihannya juga. Kita di sini untuk dituntut tertib, patuh, dan juga kebersihan. Itu soal poin terpenting kita belajar di sini. Mungkin setengah liter dan sebagainya, terus air wudhu berangkat ke masjid. Dalam jaminan Allah dijamin rezekimu. Itu ya kebersamaannya lebih kerasa karena kita di sini bareng-bareng 2 angkatan dijadiin satu kelompok dibagi jadi 3 regu. Jadi kebersamaan ya 30 tahun. Jadi kebersamaannya ya lebih kerasa aja antara 2 angkatan. Santri. Santri. Santri.
terjamin, pokoknya terjamin, sudah diporsiin juga, dan mau nggak mau kita udah harus, kalau misalkan udah kan ditungguin kan makannya, itu makannya itu juga nggak boleh ada yang sisa, harus habis semua. Ya mau nggak mau emang ya udah harus habis kayak gitu, karena emang salah satu bentuk kedisiplinan, salah satu bentuk kerapian sama kebersihan juga. Terus buat porsinya itu emang cukup buat kebutuhan kita, kan kita keluarin energi, dan kejadiannya tuh makannya itu cukup sekali. Habis itu kalau buat tidurnya itu tempatnya bagus, bersih, dan waktu tidurnya itu dimulai dari jam 10 itu sangat cukup. Ketika bangun jam 4 itu sudah sangat cukup buat mulai aktivitas pagi hari. Salah kau ragu, wahai orang-orang beriman, berzikirlah sebanyak engkau mampu agar Kesan-kesan di sini ya, alhamdulillah pertama kali datang agak kagok juga, soalnya kalau di pondok juga enggak seketat ini, tapi alhamdulillah satu hari itu cukup buat menyesuaikan diri, adaptasi dengan kebiasaan di sini. Terus pesannya untuk santri-santri di pondok, harapannya kita juga harus disiplin. Apalagi kalau pagi-pagi itu habis sarapan, walaupun dengan waktu sedikit yang sesedikit itu diusahakan bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Suka dan duka di sini ya, pertama untuk bangunnya mungkin kalau dari saya pribadi juga kurang terbiasa, yang biasanya bangun subuh pas, di sini diminta wajib bangun sebelum jam 4, harus udah ready, udah mandi, udah rapi, kemudian masih dilanjutkan apel. Kemudian untuk kebiasaan berpindah tempat itu harus bareng-bareng, langkah sama, kompak, nggak boleh beda-beda. Terus untuk makannya yang biasanya makannya berlebih, yang biasanya nambah-nambah, di sini kita harus ya sama, jadi udah dijatah. Jadi kita kalau segitu ya udah segitu, nggak bisa nambah-nambah. Tapi alhamdulillah di sini kita juga menambah kesetiakawanan, yang awalnya egois jadi sekarang saling care, yang biasanya acuh tak acuh jadi saling merangkul. Harapan kita semua, terutama kami dari Osia juga, kami kan di sini diajari apa itu namanya loyalitas kepada senior ataupun atasan. Jadi yang namanya perintah dari atasan, kalau memang itu baik dan tidak melanggar syariat, jadi harus diikuti, nggak boleh nyeleneh-nyeleneh. Jadi harapannya buat santri yang biasanya masih dongkol sama Osia, memang itu yang menurut kami baik dan itu insya Allah baik. Jadi harapannya itu ke depan bisa patuh sama Osia, patuh sama ustadz, patuh sama musyrif. Kalau disuruh gini ya ikut, disuruh pakai seragam sholat ya ikut. Terus kalau ada perintah kumpul di sini ya ikut. Insya Allah itu yang terbaik bagi santri. saat genderang Kesannya pertama kali kita masuk sini itu ketika saya pribadi melihat adik-adik kelas 10 dan kelas 11-nya, mereka awal-awal masih takut, soalnya ya langsung dibentak buat langsung segera gitu. Tapi semakin kesini alhamdulillah semakin baik dan mereka semua semakin bisa disiplin, walaupun ya mungkin ada 1-2 orang itu masih agak lelet-lelet, tapi insya Allah semakin ke depan semuanya bisa disiplin semuanya.
Kemudian kesan yang kedua, ketika kita bisa dilihat perbedaannya ketika kita ada di asrama dan di sini. Ketika kita ada di asrama itu kadang kita masih meninggalkan asrama dengan keadaan kotor, tapi di sini pelatih itu bisa membina kita bagaimana kita bisa menjaga kebersihan kamar, kebersihan kasur ataupun juga lemari. Jadi kita bisa peduli satu sama lain buat menjaga kebersihannya. Perjuangan bertalu, usul tegak di hadapan. Teguhkan hatimu, usahlah kau ragu, wahai orang-orang beriman. Saat genderang perjuangan bertalu. Kalau secara fisik sendiri, itu misalnya kita mau makan gitu, kan biasanya kalau di asrama kan ngobrol-ngobrol dulu, entah kita ngomongin berbagai macam hal. Tapi kalau di sini kita diatur gimana caranya, dari ngambil makan harus masuk dua-dua, habis itu hormat dulu, habis itu nanti kita ngambil makan langsung duduk dengan berpasangan dua-dua, habis itu nanti ada yang mimpin berdoa, habis itu ya udah nanti itu kan waktu makannya diwaktuin, jadinya kita benar-benar bisa memanage waktu kita, jadinya sehingga kegiatan-kegiatan yang setelahnya itu nggak molor. Tegak di hadapan, teguhkan hatimu, usahlah kau. Kalau disangkut pautin dengan kepemimpinan, jadi kalau misalnya ketua kelas itu harus bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Jika kalau misalnya kita mau apel, ada salah atau dua orang yang hilang, nanti pemimpinnya itu ketua kelasnya itu harus bertanggung jawab sama anak-anaknya. Jadi di sini kita dilatih bagaimana kita bertanggung jawab, dan di sini juga kita dilatih bagaimana kita menghormati yang lebih tua, gimana tata caranya juga kita dilatih, dan kemudian bagaimana cara kita memimpin anak-anak kita juga itu juga dilatih di sini. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah sebanyak engkau mampu. Pada kemana menjadi milikmu. Insya Allah bisa, mulai dari tata cara makannya, yang kan kadang kalau kita di asrama itu kan masuknya jam 7, nanti makannya masih jam 7 kurang 5 atau jam 7 kurang 10, itu kan benar-benar bisa membuat kita terlambat ke sekolah. Nah, mungkin dengan cara yang kita terapkan di sini dan kita terapkan di pondok itu bisa membawa perubahan yang insya Allah bisa bertambah baik gitu. Kemudian kalau dengan bangun itu kan jam 4 itu kan bangun, kemudian jam 4:15 itu kan paling enggak udah berangkat ke masjid. Nah, itu mungkin bisa juga diterapin di asrama. Walaupun kadang kita kan kalau di asrama itu kan baru bangun maksimal itu kan subuh ya. Jadi kita nggak bisa maksimal dalam sholat malam. Kalau di sini kan insya Allah kalau misalnya dengan bangun yang nggak mepet-mepet subuh itu kan kita juga bisa memaksimalkan kita dengan beribadah kepada Allah. Gabungan keduanya. Kesannya di sini adalah alhamdulillah, karena di sini dibiasakan kedisiplinan. Pembiasaan dari pondok sedikit berpengaruh di sini, walaupun di sini terkesan lebih ketat daripada di pondok. Namun ketika kita telah membiasakan diri dengan peraturan di pondok, dengan kebiasaan yang telah ada di pondok, insya Allah kalau di sini pun seketat apapun, setunduk apapun kita kepada pelatih, itulah yang utama gitu. Jadi ketika kita telah tunduk dan patuh pada pelatih, insya Allah kesannya di sini itu nyaman-nyaman aja dan happy ending gitu. Harapan saya untuk kegiatan ini, karena khususnya OSIA teman-teman kelas 10-11 ini kan menjadi contoh bagi adik-adiknya yang kelas 7, 8, dan 9. Harapannya setelah kegiatan ini kita mengerti apa itu makna kedisiplinan, tanggung jawab, dan kebersamaan, sehingga ketika di pondok pun kita dapat mengimplementasikan apa yang berada di sini untuk menciptakan generasi yang terbaik
bagi diri sendiri dan adik-adik kita yang di pondok, sehingga kita dapat membuat manfaat bagi diri kita sendiri, bagi teman-teman, bagi adik kelas, dan Ustadz pun insya Allah juga ikut senang, dan ilmu yang akan kita terima semakin banyak dan semakin barokah. Kita perlu mengingat bahwa pendidikan itu tidak disokong hanya dengan satu tiang aja, namun dengan tiang-tiang yang lain. Artinya apa? Artinya dari orang tua, santri sendiri, pengurus OSIA, dan ustadz-ustadz pun harus mendukung semuanya. Ketika semuanya telah kompak untuk satu tujuan itu, insya Allah nanti akan terbentuk suatu kebiasaan yang bisa diterapkan seperti di Dodiklatwer ini. Kedisiplinan ini dengan target kita, dengan progres belajar kita, dengan hafalan kita apa? Yaitu adalah bagaimana cara kita menghargai waktu dan menghargai suatu perintah. Yang pertama, menghargai waktu. Kita tahu semuanya bahwa Allah bersumpah demi masa itu mengatakan bahwa waktu itu sangat penting. Nah, itu harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Agar apa? Agar ketika kita memiliki target yang jelas, yang belum kita capai, kita bisa menghargai waktu. Kita dapat mengatur waktu ini untuk waktu apa, waktu ini untuk waktu menghafal, waktu ini untuk waktu belajar, waktu ini untuk bermain, refreshing, atau yang lainnya. Sehingga kita dapat menggunakan waktu tersebut dengan efisien, sehingga target-target yang telah ditentukan oleh pondok itu dapat kita capai. Nah, kemudian kita harus menghargai suatu perintah, suatu imbauan dari ustadz-ustadz ataupun asatid yang di sana, sehingga ketika kita bisa taat seperti yang pernah tadi saya bilangkan, semua ini adalah sebuah loyalitas kita terhadap ustadz, sehingga ketika kita taat kepada ustadz, maka semua target yang akan kita jalani itu serasa lebih mudah. Demikian. Berzikirlah sebanyak engkau mampu agar